Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang teorema Pythagoras. Ini merupakan lanjutan dari materi tentang segitiga. Sebelum kita lanjut tentang Pythagoras, kita harus tahu dulu apa itu bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat disimbolkan dengan angka 2 yang diletakkan pada bagian atas bilangan tersebut. Artinya, bilangan kuadrat digunakan untuk menggambarkan perkalian antara kedua bilangan tersebut. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 disebut dengan 2 kuadrat. Berarti bilangan 2 dikalikan 2 yang hasilnya 4. Begitu juga dengan 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Berarti 3 dikalikan 3 hasilnya 9. 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4 hasilnya 16. Begitu juga dengan misalnya 10 kuadrat atau 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, untuk anak-anak OSN maka haruslah bisa hafal bilangan kuadrat mulai 1 kuadrat minimal sampai 30 kuadrat. Kebalikan dari bilangan kuadrat adalah pengakarannya ya. Jadi, jika 25 diakarkan, akar dari 25 hasilnya adalah 5. Akar dari 196 hasilnya adalah 14. 625 jika diakarkan hasilnya adalah 25. Begitu juga dengan 900 diakarkan hasilnya adalah 30. Jadi kuadrat kebalikannya adalah akarnya, lawannya ya. Lawan dari kuadrat adalah akarnya. Bagaimana jika kita belum menghafal kuadrat atau pengakaran ini? Maka ada cara untuk mencari akar kuadrat. Sebagai contoh, akar kuadrat dari 729, ini harusnya ada ini ya, ada garis di sini ya. Akar dari 729. Nah, kita lihat dulu kuadrat angka 1 sampai 9 yang hasil akhirnya 9. Di sini kan 9 nih. Nah, 729 ini kan 9 nih. Angka terakhirnya satuannya. Nah, silakan lihat kuadrat dari angka 1 sampai 9 yang satuannya terakhir hasilnya adalah 9. Berarti ada angka 3 dan ada angka 7. Kita tulis dulu angka 3 dan angka 7. Nah, kita coret dua angka ini. Tinggal angka 7. Nah, kuadrat dari angka berapa yang hasilnya kurang atau sama persis dari angka ini? Tapi tidak boleh ya lebih dari 7, berarti kuadrat dari angka 2. Maka kita tulis dulu angka 2. 2 ini dikuadratkan hasilnya 4. Nah, 7 dikurang 4 hasilnya 3. Ini dikurang ya. Nah, selisih dari sisa ini dengan angka 2 ini lebih tinggi adalah selisihnya. Maka, karena selisihnya lebih tinggi dari angka 2 ini, angka 3 ini lebih tinggi daripada angka 2 ini, maka yang kita pilih adalah angka 7. Yang mana yang lebih besar? 3 dengan 7, 7. Maka kita gunakan angka 7, angka yang lebih besar. Jadi hasil dari akar kuadrat dari 729 adalah 27. Nah, jika hasil ini nanti lebih kecil daripada hasil ini, maka kita gunakan hasil yang pilihan yang lebih rendah. Bagaimana dengan jika hasilnya sama? Sebagai contoh, kita lihat angka akar kuadrat dari 676. Nah, 676 ini satuannya ada angka 6. Nah, kita lihat kembali ke perkalian ini. Nah, dari 676 ya, berapa? Satuan terakhirnya 6. Berarti bisa boleh jadi angka 4, boleh jadi 6 kuadrat. Maka kita buat pilihannya. Maka untuk 676 ini, untuk angka 6 pilihannya bisa 4 kuadrat atau 6 kuadrat. Karena 4 kuadrat 16 kan, 6 juga kan satuannya. 6 kuadrat 36, berarti 6 juga. Antara 4 dengan
6. Selanjutnya kita coret nih, angka 7 dengan angka 6-nya, tinggal 6 lagi. Angka berapa sih yang nilai kuadratnya mendekati angka 6? Nah, atau kurang ya, berarti angka 2. Kalau angka 3 lebih ya dari angka 6 nggak bisa. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Kita kurangkan, hasilnya adalah 2. Jadi, karena 2 sama dengan 2 ini, maka kita gunakan yang sama atau lebih besar adalah yang angkanya lebih besar. Digunakan antara 4 dan 6, kita pilih angka 6. Jadi, akar kuadrat dari 676 adalah 26. Coba kita lihat lagi. Benar kan? Akar kuadrat dari 676 adalah 26. Karena 26 kuadrat sama dengan 676. Nah, selanjutnya untuk jenjang SD, silahkan Ananda cari jalan ya. Caranya ya. Kalau misalnya hasilnya tentu sudah tahu ya. Silahkan cari cara pengakaran akar kuadrat dari 256. Untuk SD ya, 256. Sementara untuk SMP, silakan cari akar kuadrat dari 841 dengan caranya berapa ya, berapa sisanya, berapa kurangnya gitu ya. Seperti yang kita contohkan ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang Pitagoras. Kita kenalan dulu dengan Pitagoras. Pitagoras berasal dari nama seorang filsuf dan ilmuwan matematika yang berasal dari Yunani kuno pada masa 570 sampai 495 sebelum Masehi di Kepulauan Samos. Nah, sebenarnya Pitagoras ini bukan merupakan penemu pertama dari teorema Pitagoras, karena teorema ini sudah digunakan sejak 1900 sampai 1600 sebelum Masehi oleh bangsa Mesir, Babilonia, dan Cina kuno mengenai relasi antara sisi pada segitiga siku-siku. Buktinya apa? Yaitu piramida ya di Mesir. Bangsa Mesir tidak akan bisa membangun piramida tanpa pengetahuan tentang teorema Pitagoras ini, tentang siku-siku ini ya. Lalu kenapa sih teorema ini ditetapkan dengan nama Pitagoras? Itu karena Pitagoras lah yang membawa pengetahuan ini ke peradaban Yunani kuno serta telah membuktikannya secara sistematis. Oleh karena itu, nama Pitagoras diabadikan sebagai nama dari teorema ini, teorema tentang segitiga siku-siku. Nah, jadi teorema Pitagoras menjelaskan hubungan atau relasi antara panjang sisi pada segitiga siku-siku. Nah, relasi antara panjang sisi dari segitiga siku-siku. Jadi dalil dari teorema Pitagoras adalah kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring pada suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Berarti C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jika A kuadrat yang ditanya, berarti C kuadrat dikurang B kuadrat. Karena selalu C yang lebih besar. Jika B kuadrat yang ditanya, berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, Ananda sekalian harus bisa mulai memahami dan menghafal triple Pitagoras ya. Nah, jadi ada 3, 4, 5. Ini termasuk triple Pitagoras ya. Berlaku juga untuk kelipatannya. 3 kuadrat sama 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat nih A. Ini anggap nih A, nih B boleh aja. Ini bebas nih antara ini dengan ini boleh dibalik juga boleh. A-nya 3, B-nya 4, hasilnya ini pasti 5. Mau ininya 4, ininya 3, hasilnya pasti 5. Begitu juga dengan kebalikannya. 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat berapa? 16. Berarti hasilnya berapa? 9 tambah 16. Hasilnya 25. Akar dari 25 berarti 5. Juga berlaku untuk kelipatannya. 3. Kelipatan 3 berarti 6. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nanti hasilnya adalah
ini 10 ya. Jadi nilainya sama dengan 10 kuadrat. Berarti 6, 8, 10 juga sama, berlaku untuk kelipatannya. Begitu juga dengan 5, 12, 13. Itu udah pasti ya. Kalau sisinya A-nya 5, B-nya 12, maka C-nya sudah pasti 13, berlaku juga untuk kelipatannya. Begitu juga dengan 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, dan 17. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal teorema Pitagoras, kita juga harus bisa mencari luas dan keliling dari segitiga. Rumus luas dari segitiga kita sudah mengetahui bahwa setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2 sama saja. Dan untuk mengetahui kelilingnya kita hanya menjumlahkan sisi alas, sisi tinggi, dan bidang miringnya saja. Contoh soal. Segitiga ini tentukan luas dan kelilingnya. Cara yang pertama tentu kita harus mengetahui dulu berapa sisi dari AC ini. Karena untuk mengetahui keliling harus tahu kan berapa sisi AC ini. Nah, sisi AC ini berarti AC yang paling panjang ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat berapa? 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, berarti 144 ditambah 25. Hasilnya 169. Akar dari 169 adalah 13. Setelah diketahui sisi dari AC ini, maka bisa kita ketahui juga kelilingnya nantinya. Kelilingnya tinggal menambahkan 5 ditambah 12 ditambah 13, hasilnya juga 30. Nah, selanjutnya kita bisa mencari luasnya. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? 5. Tingginya berapa? 12. Bagi 2. Ini tinggal dicoret ya. 12 bagi 2. Jadi biasakan jangan membuat ribet ya. Jangan kalikan 5 dengan 12 dulu. Nanti ribet. Dibagi aja. Ini lebih mudah. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 kali 5, 30 cm persegi. Ingatlah, kalau luas suatu bangun, satuannya harus satuannya persegi. Kalau tidak, berarti salah ya. Oke. Selanjutnya, untuk soal seperti ini dengan tanda seperti ini, walaupun bentuknya miring-miring, ini sudah dipastikan ini adalah segitiga siku-siku. Sehingga berlaku juga di sini adalah rumus Pitagoras. Sehingga untuk mencari QR sebagai alas dari bangun segitiga ini, maka adalah PR kuadrat dikurang PQ kuadrat. Berarti 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. 25 kuadrat hasilnya 625 dikurang 576 hasilnya 49. 49 akar kuadrat dari 49 adalah 7. Silakan yang kedua, baik SD maupun SMP, carilah luas dan keliling dari soal yang ini. Oke, jadi SD ada 2 soal. Nah, ditambah dengan satu lagi, ini soal untuk SD juga. Silakan cari luas dan keliling dari segitiga ini. Nah, sama berlaku ya. Jadi, LM kuadrat untuk mencari luas, kita harus tahu dulu alasnya. Ini udah jelas ya, LM sebagai alas. Silakan Anda cari dulu alasnya. Setelah itu masuk ke rumus luas alas kali tinggi bagi 2. Barulah dihitung kelilingnya dengan menjumlahkan ketiga sisinya. Nah, sementara untuk jenjang SMP, silakan Anda lihat ini, jika diketahui segitiga ini luasnya 120 cm persegi, sisi AB 24, sisi CB 25. Nah, tentukan berapa panjang sisi AC. Nah, setelah diketahui sisi panjang sisi AC, tentukan kelilingnya. Ini dia. Jadi masing-masing SD maupun SMP sudah kita sampaikan 3 pertanyaan. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk bekal Anda di OSN tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.